Sepak bola Indonesia kembali heboh. Dari Mes Hilgers yang menolak panggilan timnas U23 di ujung tanduk usai ditahan Laos. Pelatih Laos sebut timnas U23 Indonesia sekarang lebih lemah daripada era Sintayong. Hingga ulah Sandy Walsh yang bikin Mauro Zylstra dan Joy Pelupesi jadi korban. Jangan lewatkan kabar panas seputar Garuda, subscribe sekarang dan tekan like untuk dukung channel ini. Keputusan Mes Hilgers menolak panggilan timnas Indonesia di FIFA Matchday kembali menggemparkan jagat sepak bola nasional. Publik pun bertanya-tanya, mengapa pemain yang sempat menjadi pilar penting lini belakang Garuda justru memilih absen di momen krusial ini? Ternyata, alasannya cukup jelas. Hilgers saat ini sedang berada di fase penentuan masa depan karirnya di Eropa. Kontrak bersama klub lamanya telah berakhir, dan ia sedang fokus penuh untuk menemukan klub baru yang bisa memberikan kepastian, baik dari segi menit bermain maupun perkembangan karir jangka panjang. Karena itulah, Hilgers memutuskan untuk menolak panggilan timnas sementara waktu agar tidak mengganggu proses negosiasi dan adaptasi yang sedang ia jalani. Namun keputusan ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang memahami langkah Hilgers sebagai bentuk profesionalisme seorang pemain yang ingin mengamankan masa depannya. Tapi tidak sedikit pula yang kecewa, karena bagaimanapun bermain untuk timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan yang tidak semua pesepak bola bisa rasakan. Kini, publik menunggu apakah Hilgers akan segera menemukan pelabuhan baru, sekaligus kembali memperkuat Garuda di laga internasional berikutnya, ataukah absennya kali ini akan menjadi pertanda hubungan yang semakin renggang dengan timnas? Satu hal yang pasti, keputusan Hilgers ini menunjukkan bahwa perjalanan seorang pemain sepak bola tidak hanya tentang nasionalisme di lapangan, tapi juga tentang bagaimana ia mengelola karirnya di panggung global. Sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut pelatih Laos usai laga sengit melawan timnas Indonesia U23. Dalam konferensi pers, sang pelatih dengan berani menyebut bahwa timnas U23 Indonesia saat ini jauh lebih lemah dibandingkan era kepelatihan Sintayong. Ucapan ini sontak memantik kontroversi karena menyentuh salah satu isu paling sensitif, konsistensi kualitas Garuda Muda dari waktu ke waktu. Menurut sang pelatih, apa yang ia lihat di lapangan sangat berbeda dengan citra menakutkan timnas U23 saat masih dipegang Sintayong. Dulu Indonesia dikenal dengan pressing ketat, disiplin tinggi serta mentalitas pantang menyerah yang membuat lawan kesulitan berkembang. Tetapi kini katanya, permainan Garuda Muda lebih mudah ditebak, koordinasi antar lini kurang solid dan determinasi tidak lagi setajam sebelumnya. Komentar ini langsung menjadi bahan perdebatan di kalangan netizen. Sebagian setuju, merasa kritik tersebut ada benarnya karena performa Indonesia di turnamen terakhir memang tidak konsisten. Hasil imbang melawan Laos dianggap bukti nyata bahwa kualitas tim mengalami penurunan. Tetapi sebagian lain menolak mentah-mentah, menyebut komentar itu hanya bentuk provokasi dan psikoor untuk meruntuhkan mental timnas. Yang jelas, pernyataan pelatih Laos ini membuka diskusi lebih luas, apakah benar performa timnas U23 menurun setelah era Sintayong, ataukah tim hanya sedang berada dalam fase transisi yang penuh tekanan? Fakta di lapangan memang tidak bisa dipungkiri. Beberapa kali lini pertahanan Indonesia terlihat rapuh menghadapi serangan sederhana. Kreativitas lini tengah juga kerap buntu menghadapi pressing ketat, dan yang paling disorot, efektivitas penyelesaian akhir jauh dari harapan. Semua ini menebal beban kritik bahwa timnas belum menemukan formula terbaik setelah ditinggalkan pelatih Korea Selatan tersebut. Kini pertanyaan besar menggantung di udara, apakah ucapan pelatih Laos sekadar opini emosional atau justru cerminan realita pahit yang harus diterima? Satu hal pasti, timnas U23 harus segera bangkit, karena di dunia sepak bola, label lebih lemah adalah cambuk yang bisa berbalik menjadi motivasi atau sebaliknya menjadi beban yang menghancurkan. Kabar unik sekaligus menggelitik datang dari skuad timnas Indonesia. Di tengah keseriusan persiapan jelang FIFA Matchday, muncul sebuah momen yang langsung mengundang perhatian publik. Bek andalan Garuda, Sandy Walsh, dikabarkan melakukan aksi iseng yang membuat dua rekannya, Mauro Zylstra dan Joy Pelupesi, jadi korban. Ya, keduanya disebut harus menjalani hukuman ala Sandy, yaitu disuruh jongkok di hadapan rekan setim. Peristiwa ini awalnya terkesan sepele, namun justru viral dan ramai diperbincangkan. Sandy yang dikenal disiplin dan tenang di lapangan, ternyata menyimpan sisi humoris di luar pertandingan. Dengan gaya bercandanya yang khas, ia membuat suasana latihan timnas menjadi cair, sekaligus memperlihatkan keakraban para pemain naturalisasi dengan pemain lainnya. Mauro Zylstra dan Joy Pelupesi yang baru saja mulai beradaptasi dengan atmosfer tim tidak bisa mengelak dari keisengan tersebut. Alih-alih marah atau tersinggung, keduanya justru tertawa dan menerima hukuman itu dengan santai. Aksi ini pun menjadi simbol bagaimana chemistry di dalam skuad Garuda mulai terbentuk. Bukan hanya soal kerjasama di lapangan, tapi juga kekompakan di luar lapangan. Namun, seperti biasa, dunia maya punya reaksinya sendiri. Ada yang menilai kejadian ini sebagai bukti kedekatan antar pemain yang semakin solid, menunjukkan bahwa proses integrasi naturalisasi berjalan lancar. Tapi ada pula yang mengkritik, menyebut aksi semacam ini tidak pantas dilakukan di tengah persiapan serius. Netizen pun terbelah. Apakah ini murni candaan sehat atau justru kebiasaan yang bisa mengganggu profesionalitas tim?
Terlepas dari perdebatan itu, momen Sandy Walsh yang berulah ini jelas memberi warna baru. Timnas Indonesia bukan hanya sedang membangun kekuatan teknis, tapi juga membangun ikatan emosional antar pemain. Karena dalam sepak bola, mental dan kebersamaan seringkali menjadi faktor penentu kemenangan. Kini, publik menanti, apakah kekompakan ini akan benar-benar terlihat di lapangan saat Garuda berlaga? Dan apakah Sandy akan kembali mengeluarkan kejutan-kejutan lain yang membuat suasana tim semakin hidup? Satu hal yang pasti, kisah ini kembali membuktikan bahwa Timnas Indonesia selalu punya cerita, bukan hanya soal gol dan kemenangan, tapi juga soal kebersamaan yang kadang muncul dari momen sederhana. Sebuah hasil mengejutkan kembali mewarnai perjalanan Timnas Indonesia U23. Harapan besar untuk meraih kemenangan mutlak justru berubah menjadi kekecewaan mendalam, setelah skuad Garuda Muda ditahan imbang oleh Laos dalam laga yang seharusnya bisa dimenangkan dengan mudah. Skor akhir membuat publik terhenyok dan tidak sedikit yang menilai posisi Indonesia kini berada di ujung tanduk. Sejak awal pertandingan, ekspektasi begitu tinggi. Kualitas individu para pemain Indonesia jelas berada di atas kertas, ditambah status favorit di grup. Namun yang terjadi di lapangan jauh dari harapan. Lini serang gagal memanfaatkan peluang, koordinasi pertahanan beberapa kali goyah, dan kreativitas di lini tengah seakan mandek menghadapi permainan disiplin Laos. Hasil imbang ini tidak hanya soal hilangnya 2 poin berharga, tapi juga berdampak serius pada posisi klasemen. Jalan menuju babak selanjutnya menjadi jauh lebih berat, karena setiap poin kini begitu menentukan. Netizen pun langsung memenuhi jaket media sosial dengan komentar pedas. Ada yang menyalahkan strategi pelatih yang dianggap monoton, ada yang menyoroti mental pemain yang kurang tajam, ada pula yang kecewa karena lawan yang dianggap lemah justru berhasil menahan Garuda Muda. Namun, di balik kritik yang deras, ada juga suara yang mencoba lebih bijak. Mereka menilai, inilah bukti bahwa sepak bola tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Laos bermain penuh semangat, disiplin dan tanpa rasa takut. Sementara Indonesia, meski unggul kualitas justru kehilangan fokus di momen-momen krusial. Kini, Timnas U23 benar-benar berada dalam situasi genting. Laga berikutnya akan menjadi penentu. Apakah Garuda Muda bisa bangkit atau justru semakin terperosok dalam tekanan? Satu hal yang pasti, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Setiap menit, setiap peluang, dan setiap keputusan di lapangan harus dimaksimalkan. Karena jika tidak, mimpi besar Indonesia di turnamen ini bisa saja berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Publik menanti, apakah skuad muda ini bisa membuktikan bahwa hasil imbang melawan Laos hanyalah sebuah peringatan atau justru menjadi awal dari kegagalan yang menyakitkan?